Pagi ini mager banget. Pingin jalan-jalan, cuaca cerah. Tapi naik kendaraan bermotor itu SIM-nya mati. Kalau ada SIM-nya mati, bisa ditangkap polisi. Pingin perpanjang SIM, prosesnya bisa lama. Jauh lagi tempatnya. Yang ada menuju ke sana malah ditangkap. Apa ini? Ada handphone punya siapa ya? Pakai aja. Ada aplikasi digital Korlantas. Wow, ternyata bisa buat SIM di sini ya, online lagi. Luar biasa. Ini persyaratannya, gampang banget. Yang pertama, kita harus cek kesehatan dan tes psikologi. Masukkan dulu ke e-request SIM-nya, kemudian kita bisa booking ke rumah sakit yang ditunjuk. Di sana kita bisa tes kesehatan dan kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan surat keterangan dokter untuk pemohon SIM. Pertama sudah oke. Kemudian kita harus tes psikologi ke website fc.id. Di sini kita hanya tinggal bayar dengan menggunakan voucher. Murah juga, hanya 37.500. Setelah itu kita bisa menjawab soal-soal yang disediakan. Agak banyak sih soalnya, tapi kalau dikerjakan pasti selesai. Kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan hasil yang mengatakan kita memenuhi syarat membuat SIM. Kemudian kita punya syarat perpanjangan SIM yang lain. Tentunya kita harus menyiapkan dokumen-dokumen dalam bentuk foto ya. Seperti foto eKTP kita. Kemudian kita harus memfoto SIM yang sudah mati atau tidak berlaku. Ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar membuat SIM sesuai data yang sesuai. Kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih. Pastikan tanda tangannya persis seperti eKTP ya. Selanjutnya kita bisa foto tanda tangan yang sudah kita buat. Mirip ya tanda tangannya? Asik. Kemudian kita harus foto, pas foto untuk diri kita. Syaratnya tidak menggunakan kacamata, memakai latar biru, kemudian wajah harus menghadap ke depan. Dan hasilnya bisa seperti ini. Sama banget ya. Syarat berikutnya adalah kita mengisi data-data. Pertama, kita harus memilih SIM A atau SIM C. Kalau saya sih mau pilih SIM A dulu. Kemudian kita masukkan nomor SIM A yang sudah tidak berlaku. Unggah dokumen foto-foto tadi, foto fisik eKTP, SIM, tanda tangan, dan juga pas foto yang sudah kita buat. Tinggal tunggu untuk selanjutnya. Kelengkapan persyaratan berikutnya, kita harus mengisi data dari SIM yang sudah tidak berlaku ya. Waktu SIM diterbitkannya kapan, masa berlakunya, diterbitkannya di mana. Ya, seperti tadi. Kemudian, kita harus mengisi alamat kita pastinya ya. Kode posnya seperti apa. Kemudian yang unik, jenis pekerjaan ternyata juga ada di sini. Jadi silakan teman-teman pilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan yang teman-teman lakoni sekarang. Pendidikan terakhir juga bisa diisi. Di sini ada pendidikan dari SD sampai sarjana 2. Kemudian informasi yang dapat dihubungi jika dalam keadaan darurat. Di sini bisa memakai nama siapa saja. Kalau saya menggunakan nama dari salah satu anggota keluarga. Ini fungsinya jika kita ada apa-apa di jalan, kita bisa dihubungi lewat keadaan darurat itu ya. Wah, mantap sekali. Kemudian kita kelengkapan persyaratannya harus diupdate. Kita cek kelengkapan data untuk mengupdate hasil dari tes kesehatan dan juga tes psikologi yang sudah kita lakukan. Jika sudah, akan muncul tanda centang 2, artinya kita bisa menuju ke syarat berikutnya. Asik ya. Kemudian kita harus memasukkan posisi di mana wilayah Polda tempat pembuatan SIM itu. Kalau saya sih ada di Bali dan Polresta Denpasar. Otomatis akan muncul datanya. Kalau gitu kita selanjutnya harus mengisi data rekening pengembalian. Pengembalian apa? Pengembalian duit pastinya. Karena kita sifatnya online, kita harus membayarkan. Namun jika data-data dalam SIM itu tidak sesuai dengan ketentuan, uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ke rekening yang kita masukkan di sini. Pastikan nomor rekening Anda sudah benar dengan bank tujuannya ya. Selanjutnya, yang unik di sini adalah ternyata kita bisa mengirim ataupun mengambil sendiri SIM yang sudah dibuat. Pos Indonesia, ambil sendiri atau diwakilkan? Kalau saya sih pilih Pos Indonesia aja ya, mumpung online kan. Di sini silakan diisi alamat dari pengiriman SIM lewat Pos Indonesia. Kabupatennya di mana, provinsinya di mana, kotanya di mana, kemudian kode posnya di mana.
Alamatnya di mana juga, tinggal diisi saja. Gampang banget ya. Siapa yang akan menerima? Masukkan saja nama teman-teman di sini. Nah, jenis pengirimannya itu ada 2, SKH dan Express. Kalau saya sih pilih yang standar aja ya, SKH saja. Selanjutnya, kita harus konfirmasi data. Kita harus memeriksa data-data yang sudah dibuat. Apakah sudah benar? Kalau saya sih SIM A, data-datanya seperti nama, kemudian NIK-nya, kemudian nama-nama alamat, nama ibu kandung, jenis pekerjaan, pendidikan, kemudian data keadaan darurat. Sudah benar nih semua. Kemudian rekening pengembalian, sudah oke juga nih. Wah, sudah pas semua ya. Nah, kalau sudah begitu, kita akan mendapatkan rincian biaya. Jadi total dari biaya yang harus kita bayar. Di sini total pembayaran saya 113.501. Nah, kita harus bayar nih. Di mana bayarnya? Kita akan simpan data, otomatis kita akan diarahkan ke alamat pembayaran lewat virtual account. Di sini virtual account itu disediakan oleh aplikasinya. Di sini kita bisa lihat harganya sekian. Pilih metode pembayaran, tentu saja lewat bank transfer dan hanya disediakan BNI. Kemudian jika sudah oke, lihat nomor rekening, ya itu adalah virtual account-nya. Tinggal di copy saja, lalu kita lakukan pembayaran lewat akun bank kita. Jika sudah selesai, kita tinggal klik mohon selesaikan pembayaran. Wah, sudah selesai nih, SIM saya sudah terlihat di sini ya. Wah, SIM-nya warna merah, keren sekali ya. Kita harus cek juga datanya sudah benar apa belum. Cara pengecekan, tinggal klik saja. Ini data-data yang sudah kita masukkan. Wah, kapan datangnya ya? Jadi penasaran. Apa ini? Ada lambang polisinya. Wah, ternyata benar. Ini pengiriman SIM yang saya buat tadi siang. Wah, cepat sekali ya. Ini saya terima kira-kira sekitar jam 7 malam. Dan saya menyelesaikan pembuatan SIM-nya tadi sekitar jam 11-an siang. Dalam 1 hari sudah nyampe ya. Wah, itu dia. Ini SIM yang sudah dicetak. Wah, keren sekali. Sekarang saya bisa menggunakan SIM ini untuk naik kendaraan bermotor dan tidak usah takut. Karena semua surat-surat sudah ready. Saya jalan-jalan dulu ya. Wah, asik. Bisa kemana-mana nih dengan menggunakan SIM baru. Teman-teman, hati-hati di jalan ya. Dan ingat untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda.